Di balik meriahnya kedip lampu hiburan dan mewahnya villa-villa di Bali, ada sebuah kisah yang tampaknya sederhana tapi membuka banyak pertanyaan. Suatu ketika aku ngobrol dengan seorang teman lama, namanya Made. Dia kerja sebagai housekeeping di salah satu villa di kawasan Ubud. Ketika itu aku pun bertanya, "Gimana deh, rame tamunya sekarang?" Dia pun menjawab, "Lumayan Bli, tapi bulan ini lagi banyak kerabat owner yang datang." Aku pun terheran. "Hah? Kerabat owner? Maksudnya?" Dia pun menjelaskan dengan lebih rinci. "Ya Bli tuh, villanya kan villa pribadi. Yang nginep ya saudara kerabatnya owner aja. Kadang liburan, kadang bisnis trip. Sisanya baru tamu yang lewat Traveloka atau OTA." "Kalau gitu gratis dong?" "Iya Bli, katanya complimentary." Di situ aku nggak lanjut tanya lagi, tapi dalam hati aku mulai curiga. Benarkah semua tamu itu merupakan kerabat dari owner? Atau sebenarnya ada transaksi tapi dilakukan secara diam-diam? Bisa jadi tamu bayar langsung ke owner, tanpa sistem, tanpa invoice. Hasilnya, tidak ada catatan resmi, tidak masuk ke penjualan, tidak dipungut pajak, dan tidak dipungut service charge. Dan inilah yang jadi masalah. Pertama, karyawan tentu rugi. Karena status tamu yang gratis, mereka nggak dapat service charge. Padahal service charge adalah nyawa tambahan bagi staf villa. Yang kedua, pemerintah daerah dan pusat juga dirugikan. Tidak ada setoran pajak hotel dan restoran. Kemudian karena status tamu free of charge, PPh jadi kecil karena omset dibuat rendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena regulasi terlalu longgar. Karena sistem pengawasan tidak ketat. Karena banyak trik agar bisnis bodong terlihat legal. Selain itu juga karena banyaknya oknum yang siap menjadi backingan villa-villa model gini. Setoran lancar, villa pun aman tak tersentuh. Selanjutnya, WNA yang tidak boleh punya tanah tapi bisa punya villa lewat celah hukum. Villa pribadi yang diam-diam ternyata berbisnis. Masalah ini bukan hanya sekedar kepatuhan pada administrasi perizinan. Ada concern lain yang lebih menakutkan, yaitu ini bisa menghancurkan ekosistem properti dan perhotelan di Bali. Seperti yang kita tahu, villa berizin resmi itu wajib pungut pajak, wajib pungut service charge, wajib transparan dalam laporan perpajakan. Sementara villa bodong bergerak diam-diam berkedok villa milik pribadi, kemudian dia sudah memotong semua komponen tadi, makanya bisa jual dengan harga super murah. Tentu hotel dan villa yang legal pasti babak belur. Oke sobatku, ini bukan hanya sekedar soal pajak, ini lebih ke soal keadilan, ini soal hak karyawan, soal keberlangsungan pariwisata Bali yang sehat dan beretika. Kalau hari ini kita diam, besok mungkin akan lebih parah. Ketika uang bisa membungkam aturan yang ada, ketika penguasa berpikir persetan dengan tanah Bali, yang penting bisa beli Harley, yang rugi bukan hanya pengusaha jujur, tapi kita semua, warga Bali semuanya pasti akan rugi. Semoga video ini bisa jadi refleksi bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka yang punya kuasa, yang masih mau mendengar suara kejujuran. Made, tumben tepuk. Engke kabarnya deh? Di villa aku jadi housekeeping. Halo Bli tuh, baik. Halo Bli, kang Wang pangpesugan uli jumah. Sing gitu pa. Engke tamu rame. Nah, ada kan Bli, tapi bulannya liunan keluarga owner di villa. Kok bisa? Halo Bli tuh, villa tuh na villa pribadi. Kadang timpal owner teko, kadang keluarga besar na konea, kadang kerabat-kerabat na pro teko. Men gitu gratis dong. Tuh bu jelas Bli, komplimen jatuh na. Emang liu biasanya tiap bulan deh? Nah ya norahan liu aja. Setengah okupansi bisa kerabat owner organisena. Sisana maro tamu Traveloka atau OTA nilen. Bah, men gitu, meskipun full okupansi ya, cenik dong service charge na. Bli, nah kujang man, kesyukurin kan ya, ingkenan man.